Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, kami semua yang duduk baik di kaki-Mu Tuhan untuk menyambut firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu Tuhan. Kami merindukan sabda-Mu seperti air yang merindukan air, seperti rusa yang merindukan sungai-Mu, yang merindukan air. Demikian jiwa kami haus akan firman-Mu Tuhan. Mengalirlah air sungai yang dari Allah, yaitu firman Allah di hari Pentakosta ini. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, kami menyambut firman Tuhan dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita dipersilakan kembali ke tempat duduk yang masing-masing. Mari kita semuanya duduk menyambut firman Tuhan. Kita duduk baik di kaki Tuhan, sama seperti waktu Yesus hendak memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus mau menyampaikan sabdanya. Lalu Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, semuanya sudah duduk dengan baik Tuhan, sampaikanlah roti itu. Nah saudara, demikian juga kita di tempat ini, kita duduk baik dan penuh sikap hormat, sopan. Kita menyambut firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 2. Hari ini adalah hari ke-10 yang artinya hari ke-50 sejak Yesus naik ke sorga dan sejak Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke sorga pada hari ke-40. Kemudian hari ke-50 adalah hari pencurahan Roh Kudus. Nah, kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Jikalau saudara sudah menemukan ayat Alkitab saudara, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ini adalah tentang hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan dari sorga, di mana Roh Kudus turun dari sorga. Karena Yesus naik ke sorga, lalu Roh Kudus yang turun untuk menyertai kita semuanya orang-orang percaya. Saya akan membacakan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 1, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, di sini pada waktu itu, setelah hari ke-10 di mana Yesus naik ke sorga, dan sebelum Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus sudah berjanji, Dia pergi ke sorga, maka Roh Kudus akan diturunkan, akan dicurahkan ke atas bumi, ke atas orang-orang percaya, untuk menyertai orang-orang percaya. Nah, kemudian tepatnya pada hari yang disebut Pentakosta, hari ke-50, turunlah Roh Kudus dari sorga. Dan pada waktu itu semua orang-orang percaya berkumpul di satu tempat untuk menantikan janji Bapa
yaitu Roh Kudus yang akan dicurahkan dari sorga ke atas bumi ini. Lalu pada waktu orang-orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk berkumpul itu. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4-nya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu mereka berkumpul di satu tempat dalam menanti-nantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang akan dicurahkan ke bumi ini, mereka dengan bertekun berkumpul menantikan turunnya Roh Kudus, karena Yesus pun sudah berkata bahwa 10 hari lagi Roh Kudus akan dicurahkan ke atas bumi ini, ke atas kalian semuanya. Tunggu, jangan kemana-mana. Tunggulah di satu tempat di mana nanti Roh Kudus sampai turun kepada kamu sekalian. Saudara, mereka mentaati apa yang dikatakan Tuhan Yesus, menanti-nantikan Roh Kudus sampai pada hari ke-50 yang disebut hari Pentakosta. Mereka menunggu, mereka menantikan Roh Kudus turun. Lalu tepat pada hari ke-50 itu disebut Pentakosta, lalu turunlah mereka melihat seperti ada berupa lidah seperti nyala api yang bertebaran. Turun Roh Kudus dari sorga, lalu menghinggapi mereka semuanya, mereka masing-masing. Dan mereka dipenuhi dengan Roh Allah yang dari sorga. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus yang dari sorga, yang baru turun kepada mereka semuanya. Dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa roh, sesuai yang diberikan roh itu kepada mereka, saudara. Ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, maka mereka bangkit dengan satu keberanian yang menyala-nyala, berkobar-kobar bagi Tuhan. Mereka mulai menyala-nyala cinta mereka, menyala-nyala, berkobar-kobar semangat mereka terhadap Tuhan. Karena Roh Kudus membakar semangat mereka, membakar hati mereka. Karena Roh Kudus yang menghinggapi mereka, memenuhi mereka, dan mereka mendapatkan karunia berbahasa roh. Bahkan karunia-karunia yang lain yang diberikan Roh Kudus kepada mereka, termasuk salah satunya karunia berbahasa roh. Mereka mulai berbahasa roh. Mereka mulai bersekutu erat dengan Allah. Lewat bahasa roh itu mereka bersekutu intim dengan Allah. Karena Roh Kudus itu membantu, menolong orang-orang percaya untuk bersekutu dengan Allah. Saudara, pada waktu itu mereka semakin menyala-nyala dengan api Roh Kudus yang menghinggapi mereka. Nah, saudara, kalau Roh Kudus memenuhkan kita, kalau Roh Kudus turun ke atas kita, maka kita akan berkobar semangat kita untuk Tuhan. Maka kembali semangat kita bangkit bagi Tuhan. Yang tadinya redup akan menyala, akan berkobar. Karena Roh Kudus itulah yang memberikan semangat yang berapi-api. Kenapa, saudara? Karena Roh Kudus itu juga berupa api yang bisa menghinggapi kita, menghinggapi orang percaya, sehingga membangkitkan semangat kita bagi Tuhan.
semangat kita memuji Tuhan, semangat kita melayani Tuhan, semangat kita berdoa, semangat kita membaca firman Tuhan, semangat kita memuliakan nama Tuhan. Bahkan semangat kita di dalam menjalankan kasih yang daripada Tuhan. Karena Roh Kudus itu adalah membangkitkan keberanian bagi orang-orang percaya dan memberikan kasih dan ketertiban kepada orang-orang percaya. Sehingga kita semakin hidup dalam ketaatan firman, saudara. Inilah kisah turunnya Roh Kudus dari sorga. Setelah Yesus naik ke sorga, Yesus berkata, baik kalau aku pergi ke sorga, maka Roh Kudus akan diberikan kepadamu. Maka Roh Kudus akan turun kepadamu. Tetapi jikalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus tidak akan turun kepadamu. Saudara, setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun dari sorga. Berarti kita dari sini akan mengerti, seolah-olah kepergian Yesus ke sorga, kembali pulang ke sorga, lalu Roh Kudus turun, itu seperti menggantikan posisi Yesus di atas bumi ini, menyertai orang-orang percaya. Jadi kepergian Yesus ke sorga tidaklah meninggalkan begitu saja orang-orang percaya, tetapi dikirimkan Roh Kudus untuk menggantikan posisi Yesus yang menyertai tadinya orang-orang percaya, dan sekarang saat itu Roh Kudus yang menyertai orang-orang percaya. Dan sampai hari ini Roh Kuduslah yang berada di dunia ini, di bumi ini, untuk menyertai orang-orang percaya. Jadi kita, sebagaimana kita sangat memerlukan Tuhan Yesus, demikian juga kita harus sangat memerlukan Roh Kudus. Tidak bisa dibedakan, tidak bisa dikesampingkan. Tetapi sebagaimana kita memerlukan Allah, demikian kita sangat memerlukan Yesus. Demikian juga kita sama sangat memerlukan Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang menyertai semua orang-orang percaya, semua yang ada di muka bumi ini sampai sekarang ini. Sejak Yesus naik ke sorga, nama Yesus memang masih tertinggal bagi orang-orang percaya, yaitu menjadi nama yang berkuasa yang bisa digunakan setiap orang percaya. Supaya digunakan di dalam nama Yesus ada kesembuhan, di dalam nama Yesus ada kemenangan, di dalam nama Yesus kita berdoa, Tuhan Allah jawab. Di dalam nama Yesus kita mengusir setan-setan pergi. Dan di dalam nama Yesus segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, dan segala lutut bertelut menyembah Allah. Jadi nama Yesus masih ditinggalkan, masih tertinggal bagi kita orang-orang percaya yang bisa untuk kita gunakan. Tetapi Roh Kudus yang berjalan setiap harinya, setiap detik, setiap jam, menyertai orang-orang percaya dalam menjalani setiap kehidupannya. Kalau sebelum Roh Kudus turun, Tuhan Yesus yang ada di bumi ini, yang menyertai orang-orang percaya, kemanapun Tuhan Yesus melangkah, mereka ikut bersama-sama dengan Yesus berjalan. Yesus selalu bersama-sama.
Tetapi setelah Yesus naik ke sorga, menyelesaikan semua tugasnya, dan sudah waktunya dia kembali ke sorga, maka Roh Kudus dicurahkan Bapa ke atas bumi ini. Itulah yang menyertai kita semua orang percaya. Dan itu akan dimulai dari penerimaan hati kita kepada Roh Kudus. Menerima Roh Kudus bukan hanya pada zaman Pentakosta, pada waktu Roh Kudus baru dicurahkan dari sorga, tetapi sampai sekarang pun kita yang merasa belum memiliki Roh Kudus, belum pernah menerima Roh Kudus secara pribadi dalam hati, maka kita bisa menerima Roh Kudus untuk memulai kebersamaan kita dengan Roh Kudus. Sama seperti waktu kita lahir baru, kita harus membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita. Tetapi setelah kita menerima Yesus, Yesus pulang kembali ke sorga, kita masih perlu disertai Allah. Lalu Allah yang manakah yang akan menyertai kita di dalam perjanjian baru ini setelah Yesus naik ke sorga? Yaitu Allah Roh Kudus. Dan itu semuanya harus dimulai dari penerimaan kita, penyambutan kita terhadap Roh Kudus. Tidaklah secara otomatis begitu saja. Orang-orang percaya waktu sampai diminta disuruh Tuhan Yesus menantikan sampai 10 hari mereka menantikan sampai Roh Kudus itu turun dan kamu akan menerimanya, kamu akan dihinggapi. Saudara, sekarang pun kita bisa membuka hati kita menerima Roh Kudus itu supaya memulai kebersamaan kita dengan Roh Kudus. Itu semua harus dimulai, diawali dengan penerimaan, membuka hati dan menerima Roh Kudus itu. Menerimanya dengan iman. Karena Roh Kudus itu tidaklah seperti inkarnasi daripada Yesus. Yang Yesus di mana waktu di bumi adalah sama seperti manusia biasa, yang bisa kita melihat dengan mata dan bisa kita raba dan kita bisa berbicara seperti kepada seorang manusia. Tapi Roh Kudus itu adalah Allah, Roh adanya. Kita tidak bisa melihat dengan mata kepala kita, tetapi kita bisa mempercayainya bahwa dia ada, bahwa dia hidup, dia mau, dia bisa menyertai kita. Tetapi semuanya itu harus diawali dengan penerimaan, penyambutan kita di dalam hati kita. Kita harus membuka hati kita dan menerima Roh Kudus itu. Lalu sejak itu menjadi awal permulaan kita bersama-sama dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan mulai menyertai kita. Lalu sepanjang hidup kita nanti, selama kita mau bersama dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan terus menyertai kita. Sama seperti Yesus nyata ketika menyertai orang-orang percaya di bumi, Roh Kudus juga sama nyatanya menyertai kita orang-orang percaya. Walaupun Roh Kudus itu adalah dalam roh adanya, tidak bisa kita melihat dalam wujud daging, tetapi Roh Kudus itu sama nyata seperti Yesus ketika menjadi manusia di bumi ini yang menyertai orang percaya. Karena di dalam Yesus pun ada Roh Kudus berdiam. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah, Roh Tuhan Yesus juga. Itulah Roh Kudus. Jadi bagi kita yang merasa belum
pernah menerima Roh Kudus secara pribadi, kita harus mau membuka hati dan menerima Roh Kudus secara pribadi untuk mengawali kebersamaan hidup kita bersama Roh Kudus. Maka sejak itu kita akan setiap detik, setiap menit, setiap jam akan berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan menyertai kita senantiasa. Nanti kita akan merasakan penyertaan Roh Kudus itu yang begitu nyata. Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang hidup, yang bisa berbicara halus dan lembut di dalam hati kita. Dia bisa bersuara lembut di dalam hati kita, karena dia tinggal berdiam di dalam hati kita. Dia bukan tinggal di pikiran kita, tetapi dia tinggal dan berdiam di dalam hati kita untuk menyertai kita. Dan dia bisa berbicara di dalam hati kita. Dan kita bisa mendengar suaranya yang lembut di dalam hati kita. Ketika ada sesuatu yang perlu, baik dari sisi Roh Kudus yang perlu mau disampaikannya, maupun dari sisi kita yang kita sangat memerlukan pertolongannya, Roh Kudus itu bisa berbicara menyampaikannya kepada kita. Asal kita peka, mengarahkan pendengaran telinga rohani kita kepada hati kita, di mana suara Roh Kudus bisa kita dengar di hati kita. Dan itu akan kerap kali terjadi, dan itu bisa kerap kali terjadi kita alami, karena Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang sangat lembut. Dia seperti satu pribadi, seperti satu kepribadian seorang keibuan yang lembut. Dia sangat merindukan kita. Kita ketika menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita diangkat jadi anak Tuhan. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita, di dalam Yohanes 1 ayat 12, barang siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadinya, maka dia diberi kuasa oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Dan Roh Kudus yang melahirkan kita secara roh ketika menerima Yesus, kita dilahirkan kembali secara roh dari kematian yang sebelumnya, kematian rohani oleh pelanggaran dosa kita. Maka ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita, kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Dan kita lahir kembali dan menjadi bayi-bayi rohani yang hidup, yang bisa bertumbuh kembang di dalam roh, di dalam rohani. Dan Roh Kudus itu tahu siapa kita, yang adalah orang yang sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita, dan yang sudah lahir kembali secara roh. Dan kita dikenal oleh Roh Kudus sebagai anak-anak Allah, yaitu anak Tuhan, yang sudah dijadikan anak Tuhan. Dan yang mengutus Roh Kudus itu datang turun ke bumi ini adalah Bapa sendiri. Bapa berjanji, aku akan mengirimkan Rohku ke dunia, ke atas bumi, ke atas orang-orang percaya. Itu adalah janji Bapa. Dan kita harus mau membuka hati kita menerima Roh Kudus itu, untuk mengawali kebersamaan kita dengan Roh Kudus. Segala sesuatu yang berupa hubungan harus diawali dengan saling menerima. Hubungan
dalam manusia pun, jikalau mau dimulai dalam satu hubungan, harus ada diawali dalam satu saling menerima. Tidak mungkin orang bisa terjalin hubungan di antara manusia kalau tidak ada diawali dalam satu saling menerima. Kalau kitab Amos berkata, berjalankah dua orang yang tidak setujuan? Berjalankah dua orang tanpa setujuan? Artinya apa? Ada janji untuk berjalan bersama-sama, baru bisa terjalin kebersamaan di dalam menjalani bersama-sama. Yang lebih difokuskan di sini adalah misalnya seorang wanita dan seorang pria yang mau berjanji untuk menjalani hidup bersama-sama di dalam membuka sebuah rumah tangga. Contohnya, mereka harus saling menerima. Diawali dulu untuk saling menerima. Makanya ketika diberkati di dalam gereja, mereka ditanya, maukah kamu menerima dia sebagai pendamping hidupmu selama hidup ini? Dia harus mau dan menjawab, iya, saya mau. Harus ada saling menerima dulu, baru bisa memulai satu kebersamaan. Apalagi di dalam mengarungi sebuah rumah tangga yang mau dibentuk. Makanya Nabi Amos berkata, berjalan kedua orang yang tidak setujuan. Tidak mungkin. Demikian juga kita kalau mau berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, kita harus mengawalinya dengan membuka hati, mau menerima Roh Kudus. Di dalam mau membentuk sebuah rumah tangga pun, kalau orang yang diberkati di gereja, laki-laki dan perempuan, tidak mungkin dia menjawab ketika ditanya pendetanya, maukah engkau menerima dia untuk menjadi pendamping hidupmu selama hidup? Tidak mungkin dia berkata, mau tapi hatiku masih tertutup baginya. Tidak mungkin. Itu pasti nanti tidak akan jadi diberkati. Maka pendeta nanti akan berkata, kalau begitu pulang sudah kalian. Tidak jadi lagi diberkati. Mereka harus menjawab, iya, saya mau. Harus ada saling menerima. Dan Roh Kudus hadir turun ke bumi bukan pada waktu manusia belum ada. Roh Kudus, orang-orang percaya pada waktu itu sudah ada dan sudah mengikut Yesus. Tetapi karena Yesus sudah menyelesaikan tugasnya dan kembali ke sorga, lalu posisinya seperti mau digantikan oleh Roh Kudus, maka orang-orang percaya ini harus diberitahukan. Tuhan Yesus beritahukan, kalian terima nanti Roh Kudus. Tunggu 10 hari, Roh Kudus akan datang. Berarti kan diminta mereka untuk menerima Roh Kudus. Supaya apa? Supaya mengawali kebersamaan mereka. Karena Yesus sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka saat itu. Karena Yesus sudah kembali ke sorga. Lalu Roh Kudus yang dicurahkan, diutus Bapa untuk menyertai orang-orang percaya. Dan orang-orang percaya ini awalnya mereka masih hanya mengenal Yesus. Karena Yesus yang menyertai mereka dari awal. Lalu setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus yang diturunkan untuk menggantikan posisinya, maka tentu sajalah orang-orang percaya harus
diawali dulu untuk membuka hatinya menerima Roh Kudus. Supaya mereka nanti lewat penerimaannya bolehlah berjalan bersama-sama. Dan disitulah mereka nanti bisa semakin kenal dan semakin kenal terhadap Roh Kudus ini. Karena mereka sebelumnya yang mereka sangat kenal itu kan Yesus. Mereka melihat Yesus membuat mukjizat. Mereka melihat Yesus menyembuhkan yang lumpuh. Mereka melihat Yesus menyembuhkan yang mati sebelah tangannya. Mereka melihat Yesus membangkitkan anak Jairus yang sudah mati. Mereka melihat Yesus membangkitkan Lazarus. Dan semuanya yang mereka lihat sebelumnya adalah Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus udah berakhir tugasnya dan mau naik ke surga. Dan Yesus menyampaikan pesan-pesannya terakhir. Aku mau pergi kepada Bapa. Tetapi jangan takut kalian. Karena akan ada yang menggantikan untuk menyertai kalian. Yaitu siapa? Yaitu Roh Kudus. Tapi tunggu 10 hari nanti di Yerusalem. Baru nanti turun Roh Kudus. Perkenalan. Tapi setelah Yesus naik, hari ke-10 Roh Kudus turun. Hari ke-50. Kan tentu saja orang-orang percaya ini belum begitu kenal sekali dengan Roh Kudus. Mungkin namanya sudah tahu Roh Kudus, menyebut Roh Kudus dia sudah tahu. Tapi tanpa dijalani sebuah hubungan dengan kebersamaan, tidak mungkin bisa saling mengenal. Perkenalan itu semakin jauh saling mengenal jikalau dijalani bersama-sama. Tetapi awal permulaan orang percaya waktu itu kan hari ke-50 itu baru saja Roh Kudus turun. Berarti mereka belum tahu menahu banyak tentang Roh Kudus. Yang mereka tahu tentang Yesus. Tapi mereka harus menerima kenyataan ini. Roh Kudus yang akan menggantikan posisi Yesus. Karena Yesus naik ke sorga. Kembali. Roh Kudus ini yang mengambil posisinya. Untuk memimpin mereka. Menyertai mereka. Menolong mereka. Menuntun mereka. Berarti mereka harus perlu mengenal Roh Kudus secara pribadi. Bukan hanya tahu nama. Hanya tahu menyebutkan Allah Roh Kudus. Hanya tahu bahwa ada Roh Kudus. Tapi harus berjalan bersama-sama. Supaya bisa saling mengenal. Tapi untuk mengawali, untuk bisa berjalan bersama-sama, harus diawali dengan untuk saling menerima. Nah, kita harus mau membuka hati menerima Roh Kudus di dalam hati kita. Baru sejak itulah kita akan memulai kebersamaan kita nanti berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Barulah kita nanti mulai merasakan penyertaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu satu pribadi dari pribadi Allah. Pribadi Allah itu 3 tapi 1. Yang 3 itu apakah? Yang pertama Allah Bapa. Yang kedua Allah Roh Kudus. Yang ketiga adalah Allah Anak. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, dan Allah yang ketiga Allah Roh Kudus. Allah itu 3 pribadi tapi 1 tidak bisa terpisahkan. Yesus di dalam Bapa, Roh Kudus di dalam Bapa, Bapa di dalam Anak. 1, 3 pribadi tapi 1. Yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, Allah Roh Kudus inilah
yang mau menyertai orang-orang percaya setelah Yesus naik ke sorga. Lalu kita harus bisa, orang-orang percaya harus memulai penerimaannya, mengawalinya dulu untuk menerima Roh Kudus itu. Supaya bisa memulai kebersamaan dalam hidup. Karena ini kan mau hidup bersama. Bukan hanya hidup satu hari. Selama orang percaya itu masih hidup, mau disertai oleh Roh Kudus, mau bersama-sama dengan Roh Kudus. Berarti hampir sama dengan kebersamaan orang yang diberkati menikah di gereja, kan? Dengan janjinya harus sampai maut yang memisahkan, artinya sampai selama hidupnya di dunia bersama-sama. Janjinya. Dan itu dimulai dalam pemberkatan nikahnya untuk menyaksikan, memulai penerimaan. Harus saling mau menerima untuk bisa disatukan untuk menjalani hidup mereka dalam sebuah rumah tangga. Tanpa ada penerimaan, waktu ditanya, maukah engkau menjadi pendampingnya ini selama hidupmu? Kalau dia menjawab tidak mau, berarti pernikahan tidak akan terjadi. Tidak akan disahkan dua menjadi satu. Tetapi harus ada penerimaan. Dia pasti menjawabnya, iya saya mau. Baru ditanya lagi pengantin pria, pengantin wanita, kau mau menjadi pendampingnya selama hidupmu? Lalu pengantin wanita juga harus menjawab, iya saya mau. Baru diberkati, disatukan. Diberkati dalam pemberkatan yang dua menjadi satu di hadapan Allah. Dua menjadi satu, baru sah. Baru mereka bisa memulai hubungan kebersamaan mereka dalam menjalani hidup mereka bersama dalam rumah tangga mereka. Kita adalah disebut pengantin Kristus. Dan Kristus adalah mempelai laki-laki. Nah, kita ini sudah dipertunangkan kepada Kristus. Berarti kita harus mau menerima Kristus dan menerima Roh-Nya, yaitu Roh Kudus. Itu didelegasikan Tuhan Yesus untuk menyertai kita. Karena kita adalah pengantin Kristus. Oh, kita harus mau. Kalau kita ditanya, maukah engkau menjadi satu dengan Kristus? Kita harus menjawab, aku mau menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadiku, sebagai mempelai bagiku. Nah, saudara, kita harus mau. Baru kita bisa bersama-sama. Demikian juga Roh Kudus yang diberikan Yesus untuk menggantikan posisinya menyertai kita. Kita harus mau menerima Roh Kudus. Kita jangan hanya sekedar tahu menyebut nama Allah Roh Kudus, tapi tidak mau menerimanya. Kita harus mau menerima Roh Kudus di dalam hati kita. Kuterima engkau Roh Kudus. Masuklah ke dalam hatiku. Aku mau berjalan bersama-sama denganmu. Banyak sekali kegunaan Roh Kudus ini di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Roh Kudus juga bisa membantu kita di dalam berdoa. Sering sekali kita tidak tahu berdoa. Bahkan seringkali kita kehabisan kamus
dalam mengucapkan kata-kata dalam berdoa. Karena pikiran kita sangat terbatas menyebut kata-kata doa kita. Tetapi Roh Kudus membantu kita di dalam kelemahan kita dalam berdoa. Seringkali kita akan terhenti berbicara karena kita tidak tahu apa yang mau kita katakan dalam doa kita. Jikalau kita meminta pertolongan Roh Kudus, bantu aku Roh Kudus untuk menyampaikan kata-kata doaku, maka Roh Kudus akan membantu kita. Dan kalau Roh Kudus sudah bersama dengan kita di dalam berdoa, maka kita tidak akan pernah kehabisan kata-kata berdoa. Tidak pernah kehabisan kata-kata kamus dalam berdoa. Karena Roh Kudus adalah Maha mengerti. Apakah keluhan di dalam hati kita paling dalam yang mau kita ungkapkan kepada Allah dalam doa itu? Roh Kudus tahu mengambilnya, mengeluarkannya dari dalam hati kita untuk mengucapkan kata-kata doa itu kepada Tuhan. Makanya banyak orang sering kehabisan kata-kata dalam doanya, tiba-tiba dia terhenti berdoa. Langsung dia jalan pintas. Haleluya, amin. Banyak sekali orang seperti itu. Yang terbatas sekali. Karena dia berdoa hanya dengan mengandalkan pikirannya. Lalu tiba-tiba habis kata-katanya. Gak tahu lagi apa yang mau dipikirkannya untuk dikatakannya dalam doa. Padahal tadi belum selesainya doanya sebenarnya. Tapi langsunglah diakhirinya doanya. Ya udahlah, haleluya, amin. Kenapa? Karena berdoa mengandalkan pikiran. Paulus bilang, aku memang berdoa juga dengan akal budiku, dengan pikiranku. Tetapi aku lebih banyak berdoa dengan Roh Kudus, dengan rohku. Sebab pikiranku sangat terbatas di dalam mengucapkan kata-kata doaku. Saudara, kita butuh bantuan Roh Kudus di dalam berdoa. Dalam berdoa saja kita sudah membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Apalagi dalam menjalankan segala aktivitas kita. Dalam mengetahui arah langkah kita, kemanakah kita harus melangkah, kita perlu Roh Kudus. Supaya tahu kemana arah langkah kita. Karena kalau salah kita mengambil arah dalam melangkah, bisa ke jurang. Sama seperti seorang sopir yang membawa mobil. Kalau salah dia menyetir mobilnya, dipikirnya itu tadi jalan aspal, rupanya jurang. Mobilnya masuk jurang. Kalau salah kita mengambil langkah dalam langkah hidup kita, kita bisa masuk jurang dan bisa mengakibatkan kerugian fatal dalam hidup kita. Berarti kita sangat perlu pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita. Sebagaimana kita begitu sangat perlunya Tuhan Yesus, begitulah juga kita sangat perlu Roh Kudus. Jadi semuanya untuk memulai mengawali kebersamaan kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus harus diawali dengan sikap membuka hati, mau menerima Roh Kudus itu. Supaya Roh Kudus itu nanti berdiam di hati kita dan mulailah membimbing kita dalam menjalani hidup kita. Roh Kudus itu akan sangat nyata nanti dalam menyertai kita.
dalam langkah-langkah kehidupan kita, dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita. Roh Kudus itu bisa dengan sangat nyata menolong kita dalam mengambil setiap keputusan. Saudara, Raja Daud berkata, tidak satu pun keputusan yang kuambil tanpa aku lebih dahulu bertanya kepada Tuhan. Daud itu kita tahu seorang raja, seorang pemimpin yang besar. Tapi dia berkata, tidak satu pun keputusan yang kuambil tanpa bertanya lebih dulu kepada Tuhan. Inilah kedewasaan rohani. Inilah kedewasaan di hadapan Tuhan. Kita harus bertanya lebih dulu sebelum mengambil keputusan. Apalagi keputusan yang berisiko tinggi. Ya, sangat perlu bertanya kepada Tuhan. Raja Daud kerap kali menghadapi untuk mengambil keputusan yang berisiko tinggi. Karena dia seorang raja dan banyak orang membenci dia, memusuhi dia. Karena tidak suka dia, karena dia seorang raja yang penuh hikmat, penuh kuasa Tuhan. Dia raja yang sangat kaya diberkati Tuhan. Jadi Raja Daud sangat banyak sekali perlu mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya. Tapi tidak satu pun yang dia ambil tanpa bertanya lebih dulu kepada Tuhan. Dia selalu bertanya dulu kepada Tuhan, bisakah ku ambil keputusan ini Tuhan? Kau izinkankah aku pergi Tuhan untuk melaksanakan tugasku ini Tuhan? Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Supaya apa? Bukan karena Daud orang yang bodoh, karena tidak bisa mengambil keputusan, atau karena tidak mengerti mengambil keputusan. Memang mengambil sebuah keputusan itu adalah satu pekerjaan yang sangat sulit. Yang paling sulit pekerjaan di dalam diri manusia adalah mengambil keputusan. Itulah satu pekerjaan yang paling berat. Karena harus dipikirkan kiri kanan timbangannya, neracanya. Sudah seimbangkah? Apa yang akan menjadi resiko-resikonya? Apa yang akan menjadi untung-untungnya? Itu akan dipikirkan semua, dan itulah yang menjadi pekerjaan paling berat, yaitu mengambil sebuah keputusan. Tapi kalau kita bersama Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan cakap sekali untuk memberikan kita keputusan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan akan menjadi cakap, ikut cerdas, bijaksana seperti Tuhan. Karena dikatakan firman Tuhan, Allahku sanggup memenuhi segala keperluanku. Dan ayat firman Tuhan satu lagi, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Cakap. Segala perkara dapat kutanggung. Artinya dia cakap menghadapi segala masalah. Kenapa? Karena selalu bertanya pada Tuhan. Itulah yang dalam hidup Daud. Sampai masa putih rambutnya, sampai berangkat ke sorga, dia tetap selalu bertanya lebih dulu pada Tuhan. Dia bertanya waktu itu, Tuhan, apakah bisa aku meneruskan kerajaan ini kepada anakku Salomo? Lalu Tuhan menjawab, iya, Salomo lah yang kupilih untuk meneruskan kerajaanmu. Walaupun ada juga di hati Daud menimbang-nimbang, yaitu dengan anaknya
yang tua, yang sulung, yaitu Absalom. Tapi Tuhan katakan, Salomo lah yang akan mewarisi kerajaanmu. Kita lihat betapa taat dan tunduknya Daud kepada Tuhan. Walaupun menghadapi banyak tantangan kalau harus memilih Salomo, karena akan banyak orang berkata, kan bukan Salomo anakmu yang sulung, kenapa Salomo yang kau pilih? Itu akan banyak diterima Daud. Tapi dia lebih memilih taat dan tunduk kepada Tuhan, karena keputusan yang dari Tuhanlah yang terbaik. Manusia bisa merancang, tetapi Tuhanlah yang memancang, yang memutuskan. Itulah berlaku bagi orang yang mau selalu bertanya kepada Tuhan dalam mengambil setiap keputusan. Karena mengambil sebuah keputusan itu adalah sebuah pekerjaan yang paling sulit bagi seorang pemimpin ataupun seorang manusia. Mengambil keputusan. Jadi kalau orang tidak terbiasa, tidak terbentuk mengambil keputusan, dia akan menjadi orang yang plin-plan. Akan menjadi mendengar yang sana, dan dia akan lebih cenderung mendengar suara yang lebih banyak. Bukan keteguhan dari dirinya. Inilah perlunya kita belajar. Perlunya belajar dari kehidupan Raja Daud. Selalu mengambil keputusan dengan berkata, ada statementnya seperti ini. Tidak satu pun keputusan yang pernah kuambil tanpa bertanya lebih dulu kepada Tuhan. Dan begitulah jauhnya lebih perlunya Roh Kudus itu bagi kita. Kita harus mengawali kebersamaan yang mau kita jalani bersama dengan Roh Kudus. Kita harus mengawalinya dengan menerima Dia, membuka hati, menerima Roh Kudus. Barulah kita mulai sejak itu akan berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini firman Tuhan. Intinya firman Tuhan, yaitu saat ini dari penguraian sangat begitu panjang lebar, ada satu intinya dan dua bisa menjadi intinya. Yang pertama, betapa perlunya Roh Kudus itu bagi kita. Yang kedua, jangan pernah satu pun ambil keputusan tanpa bertanya dulu kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita sembah Allah Roh Kudus.